Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar fikih pembelajaran 5 tentang ketentuan puasa Ramadan dengan subpokok golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan dan hikmah puasa. Nah, baik. Selanjutnya kita akan lihat ini adalah peta konsep dari pembelajaran 5 dan hari ini kita sampai pada menjelaskan hikmah puasa Ramadan bagian sini ya. Lalu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menyebutkan golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan, bisa menjelaskan cara mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan, dan bisa menjelaskan hikmah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, di sini siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa? Ada beberapa golongan. Seperti yang kita ketahui bahwa menjalankan puasa Ramadan hukumnya wajib bagi semua muslim yang sudah balik, yang berakal dan kuat berpuasa. Akan tetapi ada beberapa golongan yang dalam Islam diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mereka itu adalah yang pertama adalah orang sakit. Yang sakitnya itu mengharuskan dia tidak berpuasa. Atau kalau misalkan dia berpuasa, maka akan berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan jarak perjalanannya 86 km atau lebih. Ya, yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan adalah orang yang sudah tua renta atau sudah lemah. Yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan adalah perempuan hamil atau menyusui. Selanjutnya, bagaimanakah bagi mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa? Apakah diperbolehkan begitu saja ataukah seperti apa? Ternyata dalam Islam, ya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu mereka tetap wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Bagaimana caranya? Di sini ada sebuah tabel, ya, bisa kalian lihat. Orang yang sedang sakit, ya, yang tidak berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya itu dengan berpuasa di hari yang lain, di luar bulan Ramadan, atau yang kita kenal dengan istilah mengkodok puasa. Kalau misalkan sakitnya 3 hari, maka kalian harus berpuasa lagi 3 hari di hari yang lain, di luar bulan Ramadan, mengganti puasa yang ditinggalkannya. Lalu yang kedua, bagi musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, misalkan kalian pergi ke Surabaya atau ke Semarang atau mungkin ke Sumatera atau ke Kalimantan, kalian tidak kuat untuk berpuasa dalam perjalanannya, maka Islam membolehkan kalian untuk tidak berpuasa, akan tetapi kalian tetap harus berpuasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan atau mengkodok, sama dengan orang sakit. Yang ketiga, orang yang tua atau lemah, tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka mereka harus membayar fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Nah, yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan adalah perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ada ketentuan, 2 ketentuan bagi mereka yang sedang hamil dan menyusui ini. Jika yang hamil atau yang menyusui itu mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia cukup dengan berpuasa di hari lain atau mengkodok saja. Akan tetapi, ketentuan yang kedua, jika ibu hamil itu mengkhawatirkan dirinya, kesehatan dirinya, dan kesehatan bayinya, khawatir kalau misalkan berpuasa tidak kuat dan berbahaya bagi dirinya dan bagi bayinya, maka ada 2 kewajiban. Yang pertama, dia harus berpuasa di hari yang lain atau mengkodok sejumlah puasa yang ditinggalkannya, misalkan 7 hari atau 10 hari atau 1 bulan. Dan yang keduanya membayar fidyah. Jadi 2 ketentuan bagi yang mengkhawatirkan dirinya dan bayinya. Harus mengkodok, juga membayar fidyah. Ya, itu adalah golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa dan cara menggantinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hikmah puasa Ramadan. Ya, yang harus kita yakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pastilah mengandung hikmah yang sangat banyak sekali. Sebaliknya, apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang
untuk dikerjakan, maka sesungguhnya itu mengandung madorot atau membahayakan. Nah, apa saja hikmah dari puasa Ramadan ini? Nah, yang pertama, hikmah puasa Ramadan itu adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi, kalau kita rajin berpuasa, insya Allah, kalau puasa kita ikhlas karena Allah, dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah kalau kita rajin berpuasa, nah, puasa itu akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan diperintahkannya ibadah puasa Ramadan ini adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa tujuan dari menjalankan puasa Ramadan itu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, itu adalah hikmah yang kedua. Lalu hikmah yang ketiga. Nah, hikmah yang ketiga, puasa itu dapat menyehatkan badan. Loh, bagaimana bisa? Nah, kita tidak makan minum tapi bisa menyehatkan badan. Nah, ternyata selama kita puasa, kita berhenti makan dan minum, organ-organ tubuh kita, organ pencernaan kita seperti lambung, usus, diperbaiki kerjanya dan dibersihkan tubuh kita dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa racun yang mungkin terdapat dari makanan-makanan yang kita makan, ya, dibersihkan. Jadi selama puasa itu, semua organ tubuh kita dibersihkan, jadi bisa menyehatkan tubuh kita. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, artinya berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut kalian berpuasa jadi sakit, enggak. Ya, justru dengan berpuasa akan menyehatkan badan kita. Yang keempat, hikmah puasa adalah menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan. Kadang seharian sulit sekali menemukan makanan. Nah, dengan berpuasa kita bisa merasakan lapar, haus yang mereka alami. Sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa, terhadap kesusahan fakir miskin. Ya, kita bisa simpati, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi, hikmah yang keempat, dengan berpuasa bisa menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Dan yang kelima, hikmah puasa adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Bagaimana bisa? Nah, tentu bisa. Ketika berpuasa, kita dilatih untuk bersabar. Ya, seharian tidak makan minum, lapar, haus, lemah, letih, lesu, segalanya kita rasakan. Tapi ketika azan maghrib, saatnya berbuka puasa, kita sangat berbahagia sekali. Ya, kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, maka dari itu dengan berpuasa, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Yang keenam, hikmah puasa adalah melatih hidup disiplin. Bagaimana di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi-pagi untuk makan sahur dan berbuka tepat waktu ketika azan maghrib langsung buka puasa, ya. Nah, dengan begitu kita dilatih untuk hidup disiplin. Pagi-pagi bangun, ya, terus sholat tepat waktu, lalu buka tepat waktu, itulah. Jadi puasa itu bisa melatih kita hidup disiplin. Yang ketujuh, puasa itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk.
Selama berpuasa kita dilarang untuk berbohong, berkata kasar, berkata kotor, bertengkar, mencaci maki, ya, kita bersabar. Nah, jadi dengan puasa kita dihindarkan dari perbuatan yang buruk. Kenapa harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu? Karena kalau dilakukan akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Jadi, kita akan dihindarkan dari perbuatan itu. Kita akan menahan diri dari berkata kotor, bertengkar, berbohong, ya. Dan yang kedelapan, puasa itu hikmahnya adalah bisa melatih kesabaran. Selama kita berpuasa, kita akan menahan lapar, ya, menahan haus, tidak makan minum selama beberapa jam seharian, ya. Jadi kita bersabar. Itu kita dilatih untuk bersabar. Mau marah-marah kita bersabar karena takut pahala puasa kita menjadi hilang, ya. Mau bertengkar ditahan, bersabar juga. Mau mencaci maki ditahan, bersabar juga, ya. Jadi puasa itu bisa melatih kesabaran. Nah, itulah materi pembelajaran fikih hari ini. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Tulislah golongan orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan dengan cara membayarnya yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, di sini di tabel ini, silahkan. Nah, ini udah Ibu kasih contoh. Golongan yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan adalah orang tua yang sudah lemah, orang yang sudah sepuh sekali, ya. Cara mengganti puasa yang ditinggalkannya bagaimana? Dengan membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Selanjutnya nomor 2, 3, 4 silahkan kalian isi. Selanjutnya, yang kedua, buatlah peta konsep tentang hikmah puasa Ramadan. Di sini, Ibu sudah membuat peta konsep, tapi belum diisi semua. Ada hikmah puasa. Apa saja hikmah puasa? Yang pertama tadi, dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Lalu apa lagi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silahkan kalian kerjakan, ya. Nah, itulah materi fikih hari ini. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.